Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Rabu malam Kamis 11 Oktober 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dan Ilmi Aqidah dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab terakhir dari bab yang ketiga. Maka jangan salah tulis di judul thumbnail dan video, masih bab yang kedua. Maka bab yang ketiga adalah tentang permasalahan keutamaan orang yang mentahqiq at-tauhid. Dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran bagaimana pujian Allah kepada Ibrahim dan juga hadis Ibni Abbas. Maka dipersilakan baca hadis Ibni Abbas. Qira itsnain aw thalatha. Bismillah, qala Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulani wa ma'ahu an-nabiyyu laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fa dhanantu annahu ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu ثم نظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يدفعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبق الله بها عكاشة. قال مالك رحمه الله ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مرضت علي الماء فرأيت النبي وهو الرهط ونبي وهو الرجل والرجلان والنبي وليس معه حر إذ يعني سور عظيم فظننت انه امتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم نظرت فإذا سور عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهضوا فدخل منزله فخرج الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم ذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. Bismillah. Hadis yang dibaca oleh saudara kita hadis Ibnu Abbas, kita artikan karena banyak dari bapak-bapak mungkin yang tidak ikut dengan kita. Pembahasan kita adalah hadis Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, yang mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad ditampakkan kepadanya umat sebelum beliau dan para nabi yang berdakwah kepada umatnya. Maka disebutkan, aku melihat dari Nabi lahum rohid, mereka mempunyai murid-murid pengikut yang hanya rohid itu rohtun jumlah 3 sampai 10. Ada yang pengikutnya 7, pengikutnya 8. Dan dilihat oleh Nabi juga an-nabi ma'ahu rajul aw rajulan, mempunyai pengikut 1 orang atau 2 orang saja. Kemudian
aku melihat ada nabi tanpa pengikut sedikit pun. Kemudian setelah itu disebutkan di sini di dalam Fihil Masail, disebutkan oleh penulis, samaratu hadzal ilm wa huwa adamul ibtirar bil kasrah wa adamuz zuhud fil qillah. Maka faedah dari ucapan Nabi tadi bahwa para anbiya itu ternyata ada yang mempunyai murid kurang dari 10, ada yang hanya 2 murid atau 1 murid, bahkan ada yang tidak mempunyai pengikut satupun. Maka di dalam hadis ini faedah yang bisa kita petik adalah bahwa adamul igtirar bil kasrah. Maka wahai para dai, jangan kalian tertipu dengan banyak pengikut. Maka awas di sini. Mizan terutama bagi kalian para tadribud duat, kita mendidik kalian menjadi dai, menjadi imam masjid, dan juga menjadi khatibnya, dan juga mempunyai ilmu-ilmu. Yang penting kalian berdakwah ikhlas kepada Allah. Itu yang akan menyebabkan kalian sukses di dunia dan di hari akhirat. Masuk surga, dan di dunia dakwah kalian diterima oleh Allah. Maka tidak penting yang namanya kasroh. Maka sebagian dari dai misalnya untuk mencapai populer, maka mereka menjalani perkara-perkara yang mungkin dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dengan mempertontonkan misalnya dirinya dengan sengaja di televisi atau dan sebagainya. Dan ini meskipun mereka beristidlal dengan para ulama, namun yang menjadi poin adalah hadis, di mana hadis muttafaqun alaih dan yang lainnya dari Ibnu Abbas dan Aisyah dan Ibnu Umar dan banyak Abi Hurairah juga, bahwa dosa yang paling besar bagi seseorang yang menggambar dirinya atau menampilkan surah kepada dirinya. Maka dulu di zaman Nabi, gambar itu sudah ada, meskipun bukan fotografi tapi penggambar, penulis, maksudnya penggambar itu telah ada. Dan tidak ada dari zaman dulu bagaimana digambarkan Nabi duduk bersama para sahabatnya, Nabi di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Karena apa? Di zaman Isa alaihi salam banyak sekali gambar-gambar yang mana mereka menceritakan bagaimana Yesus Kristus dalam keadaan jamuan dengan murid-muridnya Al-Hawariyun. Banyak di gereja-gereja digambar seperti itu. Maka di zaman Nabi yang setelah Isa jauh, para penggambar itu telah banyak. Dan di zaman now, istimbat dari para ulama, gambar dengan tangan dan gambar dengan alat-alat perekam itu sama saja. Al-muhim, percayalah kalian kepada diri kalian dengan ikhlas. Tidak ingin viral, tidak ingin terkenal sampai harus masuk kepada perkara-perkara yang kata mereka khilaf, namun yang rajih adalah haram. Maka tidak usah. Kalian akan populer dengan keikhlasan kalian. Maka kalau kalian merujuk bagaimana dulu para nabi, di antara mereka ada yang mempunyai murid kurang dari 10 dan sukses dakwahnya. Pokoknya kurang dari 10 tetap masuk surga pengikutnya dan dia, Rasul tersebut. Dan ada Rasul yang 1 atau 2 orang dan sukses dakwahnya. Yang penting ikhlas dan mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid, menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan, sukses. Dan itulah dulu dakwah para nabi. Jika antum melihat surat Nuh, di mana Nuh berdakwah, alfasanah ila khamsina aman, 1000 tahun pulang 950 tahun. Apakah muridnya banyak? Sedikit. Bahkan anaknya, bahkan istrinya tidak masuk kepada agama Nuh. Maka ini menjadi poin bahwa janganlah kalian mengira dai yang sukses, dai yang sejuta umat. Maka justru di zaman now, dai-dai yang sejuta umat mungkin dipertanyakan, kenapa kok bisa penuh masjid? Yaitu dakwahnya bagaikan stand up comedy.
Baru 5 menit sudah dikocok perut. Maka judul-judulnya kebanyakan di thumbnail YouTube mereka, Ustadz Fulan, ma'ruf tidak usah disebutkan nama-nama pengocok perut. Hanya 4 menit sudah dikocok semua perut. Bagaikan bahkan ibu-ibu pada tertawa dan terpingkal-pingkal. Apa yang menjadi poin? Al-Quran dan Sunnah disampaikan, atau dia menjadi joker, atau dia menjadi pelawak? Kalau masjid penuh dengan pelawak, datangkan Jayakarta Group di zaman kita, ataupun Bagio CS, ataupun Sri Mulat. Namun yang menjadi poin di masjid dakwah bukan dengan banyaknya kemudian menyelisihi syariat. Bukan dari ucapannya yang penuh bahan-bahan lelucon sehingga disenangi, ataupun ada di sana ustadz misalnya, yang mana ustadz ini ma'ruf dari murid para ulama dan misalnya ilmunya dan syekh besar, namun yang datang sedikit. Kenapa? Karena dia hanya berbicara qala Allah, ucapan Allah, qala Rasul, ucapan Rasul. Itu pun disebutkan ini sanadnya dhaif, ini sanadnya sahih, dan fatwa-fatwanya keras. Apa hukumnya ini? Haram, dalilnya ini. Oh, berarti tidak boleh melaksanakan itu? Tidak boleh. Maka orang-orang yang datang di majelisnya sedikit. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Adapun mereka orang-orang yang banyak hadir padanya, pertama ima dia seperti stand up comedy, joker, membuat orang tertawa, ataupun dia dai yang penuh lemah lembut, yang seperti orang-orang pramuka, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ada kelompok yang sesat, diamkan. Ada begini, nggak apa-apa. Ambil ilmu dari semua orang. Toh semua orang kan berbicara Al-Quran dan Sunnah. Dai-dai jamaah tablik yang kamu bilang sesat, Ikhwanil Muslimin atau yang lainnya, toh mempunyai Al-Quran dan Sunnah. Maka dai-dai seperti ini disenangi dan banyak yang datang. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita. Selama dakwah kita ikhlas untuk Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga, tidak masuk kepada perkara-perkara yang dosa, yang menyebabkan dia populer tetapi dosa, seperti para pengajar perempuan terbuka dengan perempuan. Maka ini pun tidak boleh. Nggak apa-apa, yang penting ibu-ibu bisa ngaji dengan kita. Bukan masalah ibu-ibu bisa ngaji atau tidak. Yang jadi masalah bermudah-mudahan ini. Dan dai-dai yang bermudah-mudahan banyak yang mengikuti. Karena orang-orang tidak ingin dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Dan itulah kenyataan manusia yang ada. Di sana ada murid syekh yang ilmunya mumpuni, sanadnya mumpuni dari keilmuan. Datangnya sedikit, kenapa? Dengan alasan terlalu keras, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit syirik, ucapannya hanya Quran Sunnah kaku. Tapi Ustadz Fulan sanadnya kita tidak tahu dia dari mana belajar. Pokoknya belajar dari cabang-cabangnya Rojak misalnya. Bukan dengan Firanda langsung, dengan cabang-cabangnya. Wah, terkenal banyak orang. Dan ilmunya dari mana? Coba didengar. Ya pokoknya banyak orang datang. Ini tidak menyebabkan bahwa mereka